Debat terakhir sudah selesai ya. Kita melihat ketiganya ini agak soft, khususnya yang dua. Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan tidak mengeluarkan serangan yang terlalu membabi buta kepada Prabowo Subianto, beda di debat-debat sebelumnya. Tetapi momen ini pasti akan menjadi sorotan publik, akan dibicarakan oleh banyak pengamat politik, akan viral menjadi potongan video di TikTok dan lain sebagainya. Ketika Ganjar Pranowo memancing Anies Baswedan untuk menyerang pemerintahan saat ini, untuk menyerang khususnya Pak Jokowi, urusan bansos. Coba kita dengarkan sama-sama nih, pancingan Ganjar Pranowo. Luar biasa Pak Ganjar, melemparkan kekesalannya agar dijawab oleh Anies Baswedan. Kita cek sama-sama nih. Pak Anies, lagi rame kita mau tanya soal bansos. Karena menurut saya bansos ini adalah kewajiban negara dan rakyat berhak mendapatkannya. Tapi kita punya problem. Karena banyak klaim yang diberikan seolah-olah ini bantuan orang per orang atau kelompok. Padahal kita masih punya. Ada data yang tidak valid, ada cara penyampaian yang tidak benar, ada protes yang kemudian tidak terverifikasi atau terrespon dengan baik. Ini yang menjadi pertanyaan saya kepada Pak Anies adalah, menurut Pak Anies kira-kira, bagaimana tata kelola bansos agar satu tidak saling klaim, dua bisa tepat sasaran, tiga tidak menimbulkan kecemburuan-kecemburuan, sehingga inilah satu harapan yang betul-betul bisa diterima oleh rakyat. Silakan. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Kami persilakan calon presiden nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan, menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak Anies 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Ya, terima kasih Pak Ganjar. Pertama, kita harus menyadari bahwa yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi. Karenanya, dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima. Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberi bulan ini. Kalau dibutuhkannya 3 bulan lagi, ya 3 bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya. Ya, dijadikan sebagai sesuai kebutuhan. Yang nomor 1, yang itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih. Kemudian yang kedua, pemberian bansos ini harus tepat sasaran. Artinya diberikan melalui pendataan yang baik, informasi data itu harus akurat, dan mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi. Bukan dibagikan di pinggir jalan, tapi dibagikan langsung di lokasi menggunakan siapa menggunakan jalur birokrasi. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting, ketika kita berbicara tentang bansos ini, harus bansos itu bisa dipastikan mereka yang miskin, prasejahtera, itu termasuk di dalamnya. Jangan sampai mereka terlewatkan. Karena itu kami menyusun, ini sebagai bagian dari perubahan, adalah Bansos Plus. Angkanya ditingkatkan, yang belum masuk masih miskin dimasukkan, dan diberikan bekal pelatihan, pendampingan supaya mereka pelan-pelan bisa mandiri dan hidup lebih sejahtera. Jadi kami melihat ketika sampai kepada bansos ini adalah atas nama negara. Ketika saya bertugas di Jakarta, semua paket bansos di kerdusnya diberikan label dibiayai APBD DKI Jakarta, bukan dari gubernur, dari uang rakyat lewat APBD DKI Jakarta. Jelas posisinya. Selanjutnya kami mohon kepada calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo, menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Terima kasih. Ya kali ini pasti setuju dong. Karena proses logic thinkingnya adalah datanya diperbaiki. Ini yang pernah kita lakukan, dan ketika kawan-kawan Kades sudah bersusah payah diberikan ke atas, balik lagi pada data yang sama. Seolah-olah kita abai pada soal data ini, sehingga betul-betul bansos yang diberikan, yang rencananya tadi menurunkan kemiskinan, mengurangi gap, menurunkan kemiskinan oke ternyata, tapi gap tidak. Berapapun besarnya, gapnya tetap tinggi. Ini menarik, dan kami punya data yang kita bisa baca, dan tentu saja ini penting. Memang paradigma bansos sekali lagi
ini betul-betul hak rakyat. Tugas negara dan pemerintah adalah memastikan itu bahwa ini adalah tepat sasaran dan tepat waktu. Tadi yang disampaikan betul. Dan kami berusul bantuannya ganti aja deh bantuan kesra, karena tugas negara itu menciptakan keadilan sosial, bukan menciptakan bantuan sosial. Waktunya habis Bapak. Sekarang Bapak Anies Baswedan untuk langsung menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Mohon tenang hadirin sekalian. Ya, terima kasih Pak Ganjar. Dan yang dibutuhkan juga Pak Ganjar, kita harus mulai memikirkan opsi bahwa bantuan itu bisa berbentuk cash transfer, mengurangi potensi korupsi dalam pengadaan barang. Karena kita tahu pengadaan bantuan sosial itu pada satu sisi memang membantu, sisi lain ini memberikan usaha pada justru usaha-usaha raksasa, karena yang diisikan di situ adalah produk-produk dari perusahaan-perusahaan raksasa. Dan ini yang menurut saya harus koreksi. Bila bantuan itu diberikan langsung dalam bentuk cash, ini salah satu yang perlu kita pertimbangkan. Mereka langsung gunakan sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang soal data. Data ini sesungguhnya bisa dikerjakan bersama-sama. Kami pernah lakukan di situ, pasti sama nih Pak Ganjar, berikan kepada RT, RW, mereka musyawarah mencocokkan siapa dalam daftar itu yang benar, siapa dalam daftar yang keliru. PKK, LMK, kemudian Karang Taruna, RT, RW, mereka bisa membantu. Datanya akurat, dananya dipakai sesuai kebutuhan. Makasih. Oke, Waktunya. jelas ya, mancing banget kan itu pertanyaannya. Padahal jawaban itu saya yakin di kepala Pak Ganjar itu sudah tahu. Dan Pak Ganjar kepalanya sudah merancang akan seperti apa jawaban Anies Baswedan. Serang membabi buta urusan ini. Dan kita tahu sama-sama urusan bansos itu kan lagi cukup ramai sekarang ya. Urusan bansos. Masyarakat ya seneng-seneng aja, dikasih kok. Satu kali lagi, masyarakat ya akan seneng-seneng saja. Namanya dikasih. Tapi momentum ini akan menjadi viral. Saya yakin tuh bakal jadi potongan video pendek di TikTok. Khususnya yang cepet rame itu kan di TikTok. Asik dialog berdua gitu loh. Tanpa memperhatikan di sana ada Prabowo Subianto. Enak aja TikTok urusan bansos ini. Satu kali lagi saya katakan, di debat terakhir ini semuanya ini pada soft. Tidak saling menyerang. Ya, tidak saling menyerang. Khususnya 01 dan 03 tidak menyerang membabi buta, khususnya Prabowo Subianto. Mungkin mereka paham efeknya ketika menyerang di panggung perdebatan, elektabilitasnya merosot, simpati publik menurun dan lain sebagainya. Dituduh tidak beretika. Sebelumnya kan Anies mengkritik urusan etika Gibran, mengkritik etika Gibran. Nah, dia agak mikir-mikir kalau mau melemparkan pertanyaan atau menanggapi dengan serangan. Agak soft sekarang Anies Baswedan. Saya melihat seperti itu. Kalau kalian, biasanya kan Anies yang brutal itu luar biasa itu Anies kan. Adalah di momen-momen pertama itu nyangkut paut urusan keluarga itu. Tapi kan tidak terlalu menampar seperti sebelum-sebelumnya. Anies paham bahwa bila melakukan metode seperti di awal dan di perdebatan kedua itu membuat respek masyarakat hilang kepadanya. Apalagi ketika memberikan nilai kepada Prabowo Subianto 11 dari 100. Oh, itu luar biasa masyarakat. Benar-benar itu tendensi luar biasa itu. Tendensi luar biasa itu. Di kelas mahasiswa atau siswa yang bodoh itu yang jarang sekali masuk sekolah itu dikasih nilainya ya paling 5 lah, 4 lah, 3 lah dari 10, bukan dari 100. Ini 1,1 kalau dari 10. Ini gila betapa rendah Prabowo Subianto di mata Anies Baswedan. Dan itu kemudian menjadi sorotan publik. Dan itu kemudian menjadi hilang simpati publik kepada Anies Baswedan. Yang mestinya menilai secara objektif. Sekali lagi, menilai secara objektif. Bukan hanya sebagai sudut pandangnya lawan politik. Tetapi juga kalau akalnya sehat, disandarkan pada standar
ilmu yang kemudian dia miliki, bukan standar kebencian yang dia ungkapkan. Menilai Prabowo Subianto disandarkan pada emosi, menilai Prabowo Subianto disandarkan pada kebencian, menilai Prabowo Subianto disandarkan pada basisnya lawan politik yang mesti dikerdilkan, yang mesti direndahkan agar direndahkan juga oleh publik, kan itu kan? Enggak seperti itu. Sifat akademiknya mestinya kemudian jangan sampai hilang meskipun di dalam momentum pertengkaran, kan itu. Ya kalau kemudian jelek ya 5 lah minimal. 5 itu kan udah jelek kan? Sekolah dapat angka 5 itu kan udah rapot merah itu, apalagi 1,1 dari 10, 11 dari 100, bagaimana itu? Udah pasti nggak bakalan naik tuh kelas. Dan ini sangat tidak objektif sekali. Dan publik menyayangkan sikap Anies. Dan sekarang Anies merubah gaya. Debat pertama dan debat kedua. Di debat terakhir sekarang tuh lebih soft dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.